Yang pertama kita harus menggunakan software Fusion 360 ya. Sini untuk yang pertama-tama kita pilih billing dulu ya. Di sini ada banyak pilihan, turning, activate, inspection, kita pilih billing. Selanjutnya kita pilih new setup. New setup. Setelah new setup, kita pilih box point-nya. Kita kita atur sumbu X, Y, Z-nya. Untuk X, Y sudah benar ini kita ganti saja di sini. Tinggal. Untuk selanjutnya kita pilih klik body sini supaya benda kerjanya ini kebaca ya. Enggak. Selanjutnya kita pilih stock dan mode fixed size box. Untuk fixed size box sendiri itu kayak menetapkan benda raw materialnya itu ukurannya berapa ya. Kan ukurannya kita 10 kali 10 ya. 10 cm kali 10 cm dengan tinggi 1 cm. Pilih OK. Kita pilih adaptive clearing. Sebenarnya adaptif sama pocket itu hampir sama ya. Nah, pocket biasanya itu makannya dari dalam sini, kayak langsung makan dari dalam. Dan juga pocket itu untuk proses formasinya nanti agak lebih lama ya dibanding adaptive clearing. Kita pilih toolnya. Kita menggunakan tool flatten mill dengan diameter 6 mili. Kita pilih tool flatten mill diameter 6, kita select. Hanya kita atur speed and speed di sini ya. Kita atur biasanya cuma atur surface speednya ya. Surface speed itu kayak kecepatan gerak toolnya ke benda kerjanya ya. Terus 50. Untuk feed per tooth-nya itu kita akan 0,04 ya. Feed per tooth itu pemakanannya ya. Ini setiap pemakanan 0,04. Untuk geometrinya kita pilih di sini. Dan kita checklist stock contours. Stock contours sendiri itu gunanya untuk menetapkan ya bahwa kita proses proses logging itu ini tuh batasnya sampai mana. Jadi kan ini berarti batas sampai sini kan, sampai sampai semua 10 kali 10 ini kan, kita pilih sini ya, nggak sampai sini sini tadi ya. Untuk optimal load-nya kita ganti 0,6 ya. Optimal load sendiri itu kayak ini nah kayak pemak lebar pemakanannya lah, pemakanan toolnya ini ya. Jadi 0,06. Untuk stok tulis sendiri ini kayak kita mau nyisain berapa mili lah setelah kita login pada benda kerja. Untuk radialnya kita oh, sisain 0,2 saja buat finishing nanti. Oke. Selanjutnya kita pilih OK. Kita tunggu prosesnya ini dulu ya. Selanjutnya kita pilih kontur. Kontur sendiri di sini tuh biasanya fungsinya untuk makan bagian samping ya.
makan bagian sini, sini. Ya. Untuk toolnya kita sama ya tadi. Ini kita pilih sini, sini. Kita pilih oke. Selanjutnya kita pilih adaptif cleaning lagi ya. Di sini biasanya juga adaptif itu guna untuk finishing akhir benda kerja juga ya. Jadi nggak cuma untuk di logging doang ya, buat finishing biasanya. Terus untuk parameternya itu sama ya, fit totalnya 0,04, surface-nya 150 dengan diameter dengan tool diameter 0,6. Untuk geometrinya kita pilih sini, sini. Terus optimalnya kita kasih kecil ya. Nah kita buat finishing juga ya ini. Di agak pelan dikit-dikit ya. Ini stop tulisnya kita matikan ya. Kita klik smoothingnya. Kita klik OK. Selanjutnya setelah ini kita pilih kontur ya. Kontur untuk makan bagian sini. Bagian sini. Untuk geometrinya kita klik sini. Ini kita akan menggunakan multiple tip ya. Multiple tip itu sendiri itu kayak dalam prosesnya nanti itu biar toolnya itu nggak sekali jalan langsung muter gitu. Jadi berapa mili makan ini naik lagi. Itu biasanya itu juga buat jaga performa tool ya, biar nggak cepat patah juga. Biasanya aman juga sih. Jadi kayak gini maksimum kita akan untuk maksimum logging itu berapa setiap berapa mili kita toolnya akan naik ya. Kita pilih 0,8 ya. Naiknya itu 0,8 mili. Eh, naik sih. Untuk terima. Jadi setiap ya naiknya 0,8 ya. Selanjutnya kita klik OK. Oke, kita lupa setting stok to liftnya ya. Stok to liftnya kita 0 dengan harganya 0,2. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ini kita akan press press ini itu biasanya untuk kalau membuat mode chamber ya atau kontur ya. Ini kan ada kontur sini, mode chamber sini desainnya. Kita akan menggunakan chamber ya. Untuk toolnya sendiri kita ganti ya. Ganti tool chamber dengan diameter 10.
Kita select 105, frequency speednya 150, feed waktunya kita buat menjadi 0,05 ya, 0,5. Oke, meternya kita pilih sini sama sini. Lalu selanjutnya settingan ini nggak perlu diubah pada passes dan linkin. Kita klik OK. Ya, ini kemakan ya. Kemakan. Oh, sebenarnya. Ya, di lupa ya. Hasilnya belum juga. Jadi sini ya. Untuk kok ini tadi kan nanti dibalik ya bunda kerjanya. Ya setelah ini kan proses fase pertama sudah selesai ya. Jadi pada pemesinan kita akan membalik benda kerjanya ya. Salah ya. Bentar teman-teman. Kita untuk ini kita edit dulu ya. Kita pilih open chain to start ya. Di terus makanya hanya sini saja. Klik OK. Jadi itu biasanya berguna untuk biar nggak langsung. Ini tadi kan mudah kan, itu salah. Jadi tadi nabrak nanti. Kemakan yang nggak penting benderanya. Jadi ini berarti nanti makanya sampai sini saja. Sini. Klik OK. Selanjutnya kita pilih setup, new setup. Karena fase pertama sudah selesai. Cancel dulu. Kita balik button. Kita pilih lagi new setup. Untuk ganti ya, settingnya itu sama seperti tadi ya. Jadi modenya kita from facing setup ya. Nanti sama kayak setup pertama tadi. Kita klik OK. Di sini selanjutnya kita akan pilih pressing bagian belakangnya. Nanti biar benda jadinya itu jatuh. Ini juga proses finishing juga ya. Untuk waktunya kita ganti dulu jadi flat and mill ukuran 6 ya. Supaya speednya kita ubah menjadi 150. Dengan feed per nya kita kecilkan menjadi 0,02. Selanjutnya stop tulis, tidak perlu ya stop tulis, mau tidak perlu. Ini kita oke ya. Nah, sudah selesai. Jadi nanti proses akhirnya itu
bendanya itu jatuh ke bawah ya. Ini berarti dalam fase pertama kan ini kan sudah tipis kan 0,5. Ini nanti tinggal makan sini ke sini dan facing kan. Jadi bendanya jatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah kalimat yang tidak pantas saya ucapkan ya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.